Selamat datang di Calvary Talk, Children Today, Leaders Tomorrow. Ini adalah video pertama di podcast kami, dan bagi kalian yang belum subscribe YouTube kami, saya ajak untuk semuanya boleh subscribe sekarang juga, karena subscribe itu dapat memberkati banyak orang yang ada dan menonton video kami. Juga jangan lupa di like, di komen, dan juga di share. Oke, sebelum kita mulai, kalian perlu lihat yang satu ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas di podcast pertama kami akan membahas tentang peran orang tua dalam pembentukan nilai dan moral anak-anaknya. Dan sebagaimana yang terjadi hari ini, ada banyak anak atau remaja pemuda yang melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar dari etika dan moral yang tentunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang dari Alkitab ya tentunya ya, karena kita adalah orang Kristen, khususnya ini video ini diperuntukkan untuk orang tua Kristen secara khusus, dan berharap melalui video ini akan jadi solusi untuk orang tua yang ada di gereja atau dimanapun bisa menonton video kami dan bisa diterapkan dalam kehidupan, dalam melayani atau juga dalam menghadapi anak-anaknya. Baik, untuk membahas materi ini saya bersama dengan anak Tuhan yang luar biasa, Pak Pendeta Yosef. Ya. Selamat datang Pak Yosef. Terima kasih Pak Ya. Robin. Sedikit perkenalan, Pak Yosef ini adalah senior saya di Yayasan Pelayanan Anak Calvary, sudah bertahun-tahun melayani anak, juga menjadi pembicara ya Pak Yosef ya, untuk remaja dan juga pemuda. Di samping itu juga beliau adalah pendeta di salah satu gereja di Indonesia, dan rupanya juga ada yang lebih menarik, di gereja beliau aktif di pelayanan kategorial khususnya remaja dan pemuda, betul Pak ya? Ya, sehingga kita berdoa melalui perbincangan ini dengan Pak Yosef, kita mendapatkan solusi dari persoalan yang Bapak Ibu gumulkan dalam menghadapi anak-anak. Baik, tadi perkenalan saya Pak Yosef itu singkat. Ya. Mungkin alangkah lebih baik kalau Pak Yosef yang perkenalkan diri supaya teman-teman boleh kenal ya, Yosef. Silakan Pak Yosef. Baik, terima kasih Pak Robin untuk undangan yang spesial bagi saya ya. Iya. Ini luar biasa, kita bisa memberkati keluarga ya Kristen, keluarga muda mungkin ya yang Betul. bergumul dalam melayani anak-anak mereka secara khusus dalam pembentukan moral dan nilai tadi. Baik, terima kasih Pak Robin. Singkatnya untuk perkenalkan ya, saya Pendeta Yosef Sitela. Puji Tuhan, Tuhan percayakan saya melayani di GP Calvary kurang lebih sudah 14 tahun nih. 14 tahun. Iya. Puji Tuhan, dan cukup lama. Iya, ya mau katakan cukup lama ya dalam pelayanan anak ini, terus belajar gitu ya. Iya, dan ini luar biasa gitu. Oke, saya sudah menikah Pak Robin ya. Saya puji Tuhan, Tuhan karuniakan satu istri saya. Iya. Semua versi Om. Jangan sampai dua Pak ya. Iya, gitu ya kan. Iya. Dan Tuhan percayakan saat ini kami memiliki 2 anak ya. Iya. Yang pertama Queen kelas 2 SD di sekolah Calvary ya, dan yang kedua masih 5 tahun nanti masuk di TK Calvary juga. Wah, luar biasa. Ya. Oke. Itu Pak Robin, dan saya dipercayakan di Calvary sebagai Ketua Departemen Pelayanan Anak dan Remaja. Mantap, Ya. ini udah sesuai ya teman-teman ya, orang tua, Bapak Ibu Iya. semua. Materi kita udah sesuai dengan yang kita mengharapkan ya dari pembicaranya. Oke, selanjut Pak. Ya. Jadi nanti ada hal-hal yang lebih lanjut terkait dengan saya mungkin dalam pos-pos yang berikut kita akan diskusikan. Iya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya ini video pertama dengan Pak Pendeta Yosef. Tentu nanti akan ada video-video lanjutan yang tentu kita akan bahas tentang seputaran bagaimana orang tua melayani anak, atau bagaimana guru-guru sekolah minggu melayani anak di sekolah minggunya, atau sebaliknya di orang tua mendampingi anak-anaknya di sekolah maupun di sekolah minggu. Nanti kita akan ada materi-materi yang tentunya menarik dan memberkati saudara-saudara sekalian. Oke, Pak Yosef, kita langsung di inti aja di materi ya. Baik, tanpa panjang lebar. Siap. Kita langsung di inti. Ini kita kan bicara tentang peran orang tua dalam pembentukan nilai dan moral. Ya. Nah, memang di perkembangan sekarang ini nilai dan moral anak itu menurut yang kami lihat itu cukup
tanda kutip rusak, ya. Nah, menurut Bapak itu apa pentingnya pembentukan nilai buat anak-anak Kristen hari ini? Baik, terima kasih Pak Robin. Ini pertanyaan yang sangat penting ya untuk diketahui dan untuk dijawab oleh setiap orang tua. Dalam hal ini mungkin keluarga muda ya, untuk dalam pembentukan karakter atau nilai moral anak-anak mereka. Nah, Pak Robin, untuk menjawab ini saya mau katakan begini, bahwa di dalam kekristenan berbicara tentang nilai atau moral itu sangat penting. Itu sangat-sangat penting dan sangat mendasar sekali. Itu mencakup seluruh aspek kehidupan anak-anak, ya, siapapun itu, termasuk anak-anak di dalamnya, baik anak-anak dikatakan dalam usia dini maupun dalam masuk kelas remaja. Itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena nilai atau moral itu sangat menentukan kehidupan dia selanjutnya. Jadi itu poin pertama yang saya mau katakan. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh seorang penulis, John Maxwell. Dia adalah pakar leadership ya, terkait dengan nilai dan moral. Dia katakan begini: jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan moral atau nilainya. Dia katakan jangan mempekerjakan siapapun itu yang tidak dapat membuktikan nilai atau moralnya. Bahkan ditegaskan begini, dan jangan bekerja dengan siapapun yang tidak memiliki nilai maupun moral. Penting sekali. Saking pentingnya nilai maupun moral gitu. Oke. Nah, dari Pak Pendeta Yosef sendiri, Bapak mendefinisikan nilai dan moral itu seperti apa sebenarnya, yang sederhana yang bisa diterima oleh orang tua? Ya. Jadi kalau secara sederhana saya definisikan nilai atau moral itu seperti sesuatu yang diukir, ya, sesuatu yang dipahat, ya, dalam diri anak tersebut. Jadi kadang-kala kan orang tua mau menuntut, meminta supaya anaknya mau seperti apa, tetapi dia salah mengukir, dia salah memahat bentuk karakter atau moral nilai pada anak itu sendiri. Oh, itu maksudnya peran orang tua itu ada dalam mengukir perjalanan nilai dan moral anak. Jadi dia menuntut seperti A, tetapi dia tidak memahat. Jadi nilai atau moral itu adalah ukir, dipahat kepada anak. Itu, Pak. Sampai sesuai dengan apa yang mau diharapkan. Tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Betul sekali. Baik. Nah, kita lanjut Pak Yosef. Perbedaan antara nilai dan norma yang mungkin orang lihat sama, tapi sebenarnya mungkin ada perbedaan. Mungkin biar lebih spesifik, lebih tajam. Nah, tadi seperti tadi yang Pak Robin katakan bahwa mendefinisikan perbedaannya. Kalau kita lihat sepintas sepertinya tidak ada gitu ya, nilai dan moral. Tetapi sejatinya itu sangat luar biasa jauh perbedaannya. Ya. Nilai itu seperti didefinisikan seperti tabiat. Itu seperti sifat-sifat kejiwaan atau akhlak yang ada di dalam diri kita. Sedangkan moral itu adalah proses pembentukan. Tadi. Ya, jiwa tadi, tabiat tadi, ukiran tadi. Terbentuklah moral. Dia mau seperti apa, ya? Dia mau nanti seperti orang tuanya atau dia mau jadi seperti dirinya sendiri. Itu Pak Robin. Kalau dipahat dulu ya. Iya. Sampai moralnya itu terbentuk. Ya, betul sekali. Terima kasih. Oke, baik. Pak Yosef, ini kita sudah dapat pengertian dan pentingnya atau peran dari nilai dan moral dalam kehidupan anak. Nah, untuk orang tua atau keluarga, kira-kira bagaimana keluarga ini dapat berperan dalam membentuk nilai dan moral anak? Terima kasih. Baik, Pak Robin. Jadi peran orang tua terhadap pembentukan nilai maupun moral itu seperti di awal saya katakan sangat penting. Sangat-sangat penting, dan itu bisa dikatakan sangat urgent atau sangat mendesak. Sangat mendesak. Iya, sangat urgent dan sangat mendesak. Saya mengutip di dalam Ulangan 6 ayat 4-9 katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya, ya kan? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan seterusnya. Jadi saya mau tekankan bahwa peranan orang tua di dalam pembentukan nilai maupun moral itu sangat sifatnya urgent, mendesak dan sangat-sangat penting. Menarik Pak Yosef. Saya tadi sempat catat
urgennya itu apa sebenarnya Pak Yosep? Sampai ini harus tadi Bapak kutip dari ulangan pasal 6 itu bahwa itu harus diajarkan berulang saat engkau duduk, berjalan dan seterusnya. Kenapa sampai Bapak bilang ini urgent? Ada apa sebenarnya? Gini Pak Robin, kenapa saya bisa katakan bahwa ini sangat urgent dan sangat mendesak atau sangat penting? Karena kalau kita melihat dari usia anak 0 sampai 6 tahun itu, atau 0 sampai 4 sampai 6 tahun, ada yang mengatakan bahwa ini adalah usia emas anak-anak. Dan betul sekali, saya setuju dengan pernyataan demikian. Kenapa demikian? Karena pada usia itulah di mana otak anak sedang berkembang. Dan bisa dikatakan sangat pesat sampai pada, kalau dalam presentasinya itu bisa dikatakan 80%. Nah, ketika pada usia itu tidak dibentuk, ya, terkait dengan nilai pun moral, maka akan kehilangan. Sulit untuk dibentuk lagi. Waktu di masa remaja atau pemuda ya? Betul. Kita akan kehilangan momentum itu. Jadi sehingga menurut saya itu sangat-sangat penting. Ya. Dan sebenarnya gereja juga, karena kan kalau kita bicara mengenai generasi yang harus meneruskan gereja, ini gereja itu punya peran nggak sih sebenarnya? Kalau tadi yang Bapak bilang urgent, dan kalau dibiarkan, apalagi kalau kita bicara di sekolah minggu ya, di sekolah minggu tentu perannya itu guru sekolah minggu. Nah, kira-kira peran gereja ini gimana menurut Bapak? Ya, harusnya gereja berada di garda terdepan. Iya. Gereja harus berada di garda terdepan untuk menyikapi pentingnya, atau saya katakan tadi urgennya pembentukan nilai moral itu. Iya. Karena gereja memberikan terkait dengan nilai-nilai keagamaan, rohani dan sebagainya, ya. Gereja harus melakukan tanggung jawab ini, mengambil, ya kan? Kalau kita lihat dalam konteks sekarang, orang tua berapa lama di rumah? Memang orang katakan bahwa pendidikan itu paling ramah di rumah. Iya, it's okay. Tetapi kita melihat dalam konteks sekarang, papa mama bekerja, ya kan? Ya, dia tinggal dengan siapa? Sehingga gereja, saya katakan tadi, harus berada di garda terdepan untuk menindaklanjuti atau dikatakan mengerjakan tanggung jawab ini. Itu. Ya, baik. Ini mungkin pembahasan mengenai gereja mungkin kita bisa di tema yang lain. Tapi kita kembali ke orang tua. Apa langkah-langkah yang praktis yang Bapak bisa bagikan ke orang tua supaya peran mereka ini tetap maksimal dengan kesibukan kerja dan juga waktu dan anak itu juga kadang terbatas. Nah, kira-kira langkah praktisnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Ada banyak sekali langkah-langkah pendekatan yang untuk mencapai pembentukan nilai maupun moral kepada anak-anak. Tetapi minimal saya akan memberikan beberapa poin ya terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah memperkenalkan Alkitab sejak dini. Sejak dini, Alkitab. Betul. Itu penting sekali, ya kan? Itu basicnya, itu dasarnya. Jadi orang tua siapapun itu, ya, poin pertama supaya bisa mencapai pembentukan nilai dan moral kepada anak adalah memperkenalkan Alkitab sejak dini. Ya, artinya bahwa ketika seseorang belum bisa baca, anak-anak itu, orang tua harus membacakan cerita kepada anak-anak. Mulai dengan hal itu. Jangan tunggu anak saya sudah bisa baca dulu baru memperkenalkan kitab, tidak. Dimulai dengan orang tua itu pembiasaan. Nah, lain soalnya lagi Pak Robin, jika orang tua itu tidak pernah baca Alkitab, itu lain soal, ya kan, itu kasus beda. Tetapi secara umum saya katakan bahwa orang tua harus memperkenalkan Alkitab kepada anak secara dini. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua apa? Adalah memperkenalkan cara berdoa. Cara berdoa. Ya, orang tua harus baca Alkitab, berdoa. Dia berdoa, ya kan? Dia tahu bagaimana membaca Alkitab dan dia tahu bagaimana cara berdoa. Itu poin yang kedua yang harus dicatat oleh setiap orang tua, siapapun itu. Secara khusus kalau saya melihat adalah orang tua muda ini, Pak Robin, itu yang menjadi kesulitan, apalagi mengalami perkembangan yang cukup signifikan sekarang ini ya. Nah, yang ketiga terkait dengan poin ini adalah bagaimana membiasakan anak beribadah. Artinya rajin, kalau dia kategori sekolah minggu, remaja, pemuda. Itu dibiasakan dulu, dibiasakan, karena sesuatu yang biasa akan menjadi suatu gaya hidup, habitnya dia. Ya, dilakukan apapun itu, dibawa ke gereja dan sebagainya. Lalu yang keempat, supaya bisa membentuk nilai maupun moral itu adalah memberikan teladan di dalam perkataan dan perbuatan. Orang tua nggak bisa mengajarkan tentang Alkitab, lalu cara berdoa, lalu pembiasaan datang ibadah,
tanpa orang tua sendiri memberikan contoh. Ya. Mungkin teladannya ditahan dulu, Pak. Itu Oke. ada pertanyaan lain. Ya. Kita jangan lupa dulu. Baik, oke. Ya. Jadi kalau waktunya nanti kita lihat. Iya, Tapi maksudnya paling tidak dia mulai memberikan contoh dulu. Contoh gitu. Lalu yang berikut adalah, yang kelima adalah membangun kasih di dalam diri anak itu. Ya, itu penting. Bagaimana mungkin, saya mau katakan begini Pak Robi, bagaimana mungkin anak itu nilai moralnya akan bertumbuh jika di dalam diri anak itu tidak ada mendapatkan kasih dari dalam orang tua kepada dia. Betul, ya kan? Betul. Dia sudah membaca Alkitab, dia sudah berdoa, dia sudah datang ibadah, dia melihat contoh dari orang tuanya. Iya. Tetapi dia tidak merasakan kasih yang diberikan kepada dia. Iya. Saya pikir bahwa semuanya akan bias. Nah, itu 5 poin yang saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana peranan orang tua. Benar. Oke, terima kasih. Oke, itu saya pikir itu good point ya dalam langkah-langkah yang perlu Bapak Ibu atau orang tua bisa lakukan. Silakan bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, itu sangat penting ya. Lalu Pak Yosep, orang tua sudah bekerja keras. Iya. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, orang tua punya peran penting. Tapi kadang itu terbentur dengan masyarakat umum, dengan atau di lingkungan sekolah. Kira-kira peran sekolah dan masyarakat umum itu dalam mendukung pembentukan nilai dan moral itu seperti apa? Kira-kira bagus. Jadi Pak Robin, keluarga berada di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul. Ya, tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi pengaruh lingkungan sekitar itu sangat kuat. Kuat. Jadi adanya lingkungan, pengaruh pertama adalah kemerosotan moral. Ya, anak akan melihat orang tua, keluarga, tetapi anak juga akan melihat tetangga lingkungan, ya, lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi ini sangat mempengaruhi dan itu sangat dirasakan oleh anak-anak. Oke, tadi orang tua dengan caranya, dengan 5 poin yang saya katakan. Tetapi ketika berhadapan dengan lingkungan itu sangat mempengaruhi terkait dengan nilai dan moral anak itu. Jadi poin pertama adalah begini, pengaruh dari lingkungan adalah kemerosotan moral sendiri. Ya, itu kemerosotan moral yang bisa dikatakan bahwa dia akan merasakan A, B, C, dan D. Apalagi kalau saya tegaskan begini, apalagi anak itu tidak merasakan kasih dari orang tua. Dari orang tua, Pak Robi. Wah, itu dia akan mencari kasih yang lain di sekitarnya dia. Ya maaf kata, umpamanya anak-anak cewek lah gitu, yang sudah beranjak remaja. Gitu, Pak. Dia tidak mendapat kasih sayang figur dari seorang ayah atau bapak, dia akan melampiaskan ya kasih sayang itu dari tetangganya. Itu materinya bagus tuh kalau kita bahas sendiri, iya, Pak ya. Keren-keren. Iya. Baik, itu baru. Iya. Oke, Pak Yosep. Rupanya memang lingkungan itu punya peran. Iya. Tapi dari pengalaman atau apa yang Pak Yosep lihat, dampak yang sering terjadi itu apa menurut Pak Yosep ketika orang tua mungkin terlalu mengekang anak untuk berinteraksi karena takut begini. Tapi ada juga yang bilang bahwa anak-anak kalau bergaulnya luas itu juga akan menambah pengalaman dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada nggak dampak buruknya? Tadi memang Pak Yosep sudah sempat singgung. Tapi lebih umumnya itu apa sebenarnya dampaknya? Supaya orang tua juga bisa hati-hati nih mengizinkan anak atau tidak. Karena kan lingkungan itu penting sebenarnya. Iya, betul. Baik, Pak Robin. Jadi memang begini, Pak Robin. Tidak bisa mengabaikan lingkungan. Ya kan? Orang tua tidak bisa mengatakan bahwa anak saya harus 24 jam di rumah. Ya kan? Tidak bisa demikian, ya. Itu orang tua masuk kalau dalam ilmu kepemimpinan itu kepemimpinan otoriter, ya kan? Sedangkan anak-anak punya kebebasan. Ya kan? Kebebasan yang terorganisir oleh orang tua. Nah, bagaimana tadi? Ya, dampak ketika orang tua tidak memelihara, menjaga anak ini, dampaknya bahwa anak akan menjadi pribadi yang brutal. Ya, pribadi yang brutal, Pak Robin. Dia akan melawan orang tua. Dia akan melawan apapun, umpamanya tadi dikatakan membaca Alkitab, dia akan melawan. Ya, dikatakan berdoa, dia akan melawan.
ibadah dia akan melawan. Jadi dalam tanda kutip saya katakan bahwa dampak yang paling umum adalah anak akan menjadi pribadi yang brutal. Yang tidak ada nilai-nilai rohani di dalamnya, bahkan moral yang tadi mau ukur itu sudah hilang. Itu jadi dicap sebagai anak-anak yang kalau dalam bahasa sekarang ini anak-anak yang tidak beragama begitu Pak Ruben. Karena tidak ada nilai-nilai yang disampaikan kepada dia. Itu dampak umum yang saya coba yang terjadi. Ya. Ini memang sangat mengerikan ya kalau memang anak-anak kita itu tidak punya nilai dan juga norma yang terbentuk, apalagi ya karena kita bicara di lingkungan kekristenan, ini sangat penting sebenarnya peran gereja dan juga orang tua supaya nilai kekristenan dan juga norma-norma dari kekristenan itu ada. Karena tadi dampaknya sangat-sangat luas. Ada banyak berita juga yang beredar pelaku-pelaku kejahatan, pembunuhan, kekerasan, rupanya ada remaja-remaja. Itu salah satu yang terjadi. Oke, Pak Yosef. Tentu orang tua siap untuk mau menjalankan apa yang tadi kita bicarakan. Tapi untuk mengantisipasi itu, kira-kira hambatan yang biasanya mereka hadapi itu apa, Pak? Hambatan orang tua itu melakukan itu biasanya hambatannya di mana? Ya, jadi yang terkait dengan masalah ini, Pak Robin, jadi ada kurang lebih itu ada 2 poin. Yang pertama itu masalah ketidaktahuan dari orang tua. Oke. Ya. Dari masalah ketidaktahuan. Meskipun bisa dikatakan bahwa zaman ini cukup maju, informasi bisa kita akses baik apa aja, gitu kan. Betul. Tetapi hambatan yang pertama saya lihat sampai detik ini adalah masalah ketidaktahuan. Ya, karena ketika orang tua sebelum dia menikah, ya kan, adanya ketidaktahuan tentang pentingnya berkeluarga, ya, pentingnya pembentukan karakter atau moral nilai kepada anak, ya, lalu pentingnya tadi poin-poin yang saya katakan tentang bagaimana teladan atau sikap atau kasihnya kepada anak, itu yang diabaikan, yang tidak ditahu. Lalu yang kedua adalah pengabaian. Dia tahu, Pak Robin. Dia tahu tentang semua nilai, tentang semua ilmu terkait dengan pembentukan nilai. Bahkan pelaku juga dalam menjalankan itu. Tapi dia tahu, tetapi dia terjadi pengabaian. Ya kan? Dengan alasan-alasan tadi, kesibukan, ya, alasan kerja, alasan tidak ada waktu, sehingga mau tidak mau, ya terjadilah masalah-masalah yang tadi saya sampaikan dalam pertanyaan-pertanyaan Pak Robin tadi sampaikan. Jadi minimal ada 2 hal yang saya mau katakan tadi. Pertama, karena ketidaktahuan. Kedua, karena ada pengabaian. Pengabaian yang dilakukan. Nah, untuk supaya ini mereka bisa tahu tadi karena ketidaktahuan atau supaya mereka tidak abai, apa yang langkah-langkah praktis supaya mereka ini tidak akhirnya ada di posisi ini. Mereka tetap aktif dalam membentuk nilai dan norma dari anak. Baik. Langkah praktisnya aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Robin. Ini pertanyaan yang saya pikir sangat luar biasa ya. Begini, saya menjawabnya secara sederhana bahwa seperti tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu, teman-teman, orang tua gampang sekali untuk dapat mengakses terkait dengan hal-hal tadi. Nah, yang saya mau katakan di sini bahwa mari sebagai orang tua ya yang sudah senior, mungkin orang tua muda, mari bergabung dengan kami. Ya. Di sini ada YPA Kalvari. Ya. YPA Kalvari sebagai satu sarana di mana dengan pengalaman yang sudah cukup lama, ya, berbicara tentang anak, berbicara tentang remaja, tentang pemuda, bahkan berbicara tentang orang tua. Nah, di Kalvari, orang tua yang mengalami kesulitan tadi, yang belum tahu tentang bagaimana belajar tentang anak, remaja, dan sebagainya, bisa bersama dengan Kalvari akan belajar bersama-sama di sana. Di sana akan dibukakan oleh para narasumber yang bukan saja expert di dalam bidangnya, tetapi juga mereka pelaku sama dalam program itu. Mereka langsung terjun di dalamnya. Ya. Lalu yang kedua, ya, mari sudah tahu, mari bergabung supaya menjadi pelaku-pelaku yang bagus, yang tidak mengabaikan. Tidak mengabaikan. Ya. Bagaimana melihat ya anak-anak yang diajarkan oleh YPA Kalvari selama ini. Bagaimana melihat dampak dari ketika orang tua mengabaikan. Bisa datang terjun, bertemu dengan anak-anak yang betul-betul mereka mengalami yang apa tadi saya katakan tadi, orang tua mengabaikan mereka. Dampaknya seperti apa? Baik
di unit-unit pelayanan YPA Kalvari lakukan yang ada di Bekasi. Ini konkretnya Pak Robin yang saya mau sampaikan terkait dengan yang Pak Robin tadi tanyakan. Gitu saja. Ya. Jadi disiplin yang sesungguhnya harus didasarkan pada kasih. Betul. Jadi dampaknya apa? Ketika anak itu disiplinkan, diberikan sesuatu hal atau konsekuensi akibat dia tidak taat atau dan sebagainya. Jadi memiliki minimal saya bisa katakan ya ada 2 lah gitu. Yang pertama adalah